Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang IP address. Nah, dari IP address nanti banyak bagian dari IP address yang akan kita bahas. Nah, kalau waktu kemarin kita pembelajaran sistem telekomunikasi di semester 1, waktu di kelas 1, itu hanya dasarnya saja. Oke. Apa itu sebenarnya IP address atau apakah itu IP address? Nah, kita kembali dari awal. Banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi. Akan tetapi, setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, kita coba bayangkan diri kita dan orang lain sebagai perangkat komputer dan IP address sebagai nomor telepon masing-masing orang. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer atau ponsel atau tablet yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Lalu, bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor-nomor tersebut? Perlu kita ketahui juga semua situs merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan dari server tempat mereka simpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Nah, oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri seperti Google. Google IP address-nya itu 8.8.8.8. Jadi kalau misalnya kita ketik di page-nya, link page-nya ya, itu tinggal kita klik 8.8.8.8 maka akan terbuka Google. Sama sebenarnya di handphone kita, yang tersave itu adalah nama. Misalnya, saya ingin menghubungi Radit. Nah, tapi yang kita save di nomor handphone itu adalah nama. Tapi nama sebenarnya Radit itu adalah nomor handphonenya. Nah, karena kita tidak bisa menghafalkan nomor handphone orang, makanya biasanya kita menyebut inisialnya atau namanya yang kita save. Sama saja seperti dengan IP address. Sebenarnya IP address itu adalah angka-angka yang diinisialkan menjadi nama. Nah, contoh www Facebook, www Google, www YouTube, itu semua memiliki IP address. Hanya saja yang kita tahu atau yang kita gunakan adalah namanya. Pengertian IP address adalah identitas suatu komputer berupa deretan angka biner 32 bit hingga 128 bit sebagai alamat yang digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan komputer atau perangkat lain jaringan internet. Singkatan IP merupakan kepanjangan dari Internet Protocol, yang merupakan sebuah prosedur pertukaran data di jaringan internet antara paket data dengan host-host yang terhubung, sehingga aliran data dapat dikenali pengirim dan penerimanya. Oke, kita lanjut di fungsi IP address. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, IP address adalah agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet bisa menghubungi satu sama lain. Akan tetapi, barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga bisa diumpamakan sebagai nama orang dan alamat rumah. Mengapa? Pertama, IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Nah, dapat dilihat gambar di sini ada ISP. ISP itu Internet Service Protocol. Ada router, ada komputer. Fungsi router ini adalah membagi IP address ke pengguna komputer masing-masing. Sedangkan ISP itu adalah layanan internet yang memberikan IP address ke router. Dalam praktiknya, saat kita mengakses website menggunakan handphone, paket data akan meminta pada komputer server dan menyimpan data website tersebut. Secara teori, handphone kita merupakan host yang menerima data dan komputer server bertindak sebagai host yang mengirim data. Begitu juga sebaliknya, saat kita upload foto di sosial media, handphone kita bertindak sebagai host yang mengirim data dan komputer server sosial media tersebut bertindak sebagai host yang menerima data. Disinilah peran IP address untuk mengalamatkan setiap komputer atau host yang terhubung sebagai internet, sehingga pertukaran data dapat berjalan dengan prosedur Internet Protocol.
Sebelum teknologi DNS, DNS itu Domain Name Server atau Domain Name System. Pengguna internet menggunakan IP address secara langsung untuk mengakses suatu halaman website. DNS memungkinkan suatu website mempunyai alamat yang mudah diingat, misalnya google.com, facebook.com, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, versi IP ini itu ada dua, ada IP versi 4, ada juga IP versi 5, tergantung yang kita gunakan sekarang. Nah, oke, kita lihat saat ini sudah ada lebih dari 1 miliar website di dunia maya, ditambah lagi jumlah perangkat yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu. Oleh karenanya, kini ada dua versi IP address yang digunakan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kalau misalnya IPv4 itu dikembangkan mulai dari 1981, sedangkan IPv6 itu mulai dari 1999. Nah, address size-nya itu kalau untuk IPv4 itu 32 bit. Ini versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. Ya, benar. Kalau misalnya handphone kita terkoneksi dengan internet atau suatu jaringan, otomatis kita memiliki IP. Sebuah alamat IP memiliki panjang angka 32 bit. Nah, ini masih ingat tidak yang angka 32 bit? 0 dan 1 ya. Dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Jadi ada oktet-oktetnya. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner disebut juga oktet, ya. Setiap oktet memiliki maksimal 255. Oke. Ini yang dikatakan satu oktet. 1 2 3 4. Karenanya alamat IP versi 4 memiliki rentang dari 0 sampai dengan 255. Dengan rentang tersebut, IPv4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Oke, 2 pangkat 32. 4 miliar ya, hampir 4,3 miliar. Nah, biasanya contoh yang menggunakan IPv4, nah seperti ini contohnya. Ada menggunakan IP 192.149.252.76. Prefix notationnya ini 192.1.4. Nah, nanti akan kita pelajari kembali di pertemuan selanjutnya tentang IP address. Nah, sedangkan versi IP versi 6, versi address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IPv4 yang kian menipis. IPv6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, kalau tadi titik 1, ini titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari angka 16 biner. Oke, jadi dia gabung ya, sama dengan angka hexadesimal. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IPv6 dapat menampung 340, ini banyak ya, sekitar triliunan alamat IP. 340 triliun. Ini lebih ya. Ini lebih, bukan triliun lagi nih. Oke. Salah satu contoh alamat IPv6 ini kan di atas, 3FFE F200 0234 AB000123. Nah, kenapa banyak sekali IP yang bisa digunakan? Nah, coba kita hitung saja. Kalau misalnya satu orang memiliki 3 perangkat, misal ada handphone, ada tablet, dan ada laptop, artinya orang tersebut sudah memiliki 3 alamat IP. Nah, kalau misalnya kita kali 100 juta, nah itu bisa dapat 300 juta IP. Oke, kita lanjut. Nah, kategori IP ini ada juga cakupan yang dibatasi-batasinya. Ada IP public dan IP privat. Nah, kalau IP public sendiri adalah alamat IP yang diterima oleh router, rumah, atau kantor dari ISP tempat kita berlangganan internet. Nah, IP public diperlukan oleh semua hardware agar bisa mengakses dan diakses dari internet.
seperti router hingga server dan website. Baik IP address publik maupun privat memiliki rentang angka tersendiri dan dibagi menjadi beberapa kelas yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Alokasi untuk rentang IP address berjenis publik diatur oleh Internet Assigned Number. Ya, nah, apabila ada organisasi, contohnya penyedia layanan internet yang ingin mendapatkan jatah IP publik, ia harus meminta izin ke badan otoritas tersebut. Nah, kalau IP publik itu dikomersilkan, jadi kita harus beli IP untuk membuat atau memposting server kita. Nah, Yahoo server ada IP-nya, FB server ada IP-nya, Google server ada IP-nya, online game server ada IP-nya. Nah, semua yang memiliki server ini itu dikomersialkan atau dibeli IP-nya. Nah, contoh IP publik ini. Ya, contoh IP publiknya. Oke, kelebihan IP publik dapat dikenali dalam internet dengan mudah, sebab langsung terhubung dengan internet tanpa perlu membutuhkan proxy tertentu, server khusus, atau ditranslasikan lewat NAT. Kekurangannya, tingkat security yang lemah dan rentan diserang hacker, sebab IP ini akan diberikan sebagai alamat umum dan langsung terhubung ke internet. Biaya registrasi yang mahal sebab merupakan alamat IP eksternal, dan seperti kita tahu bahwa IP eksternal atau publik sangat terbatas ketersediaannya. Oke, kita lanjut di IP privat. IP privat sendiri adalah IP address yang digunakan untuk jaringan internal LAN di belakang router atau NAT terpisah dari jaringan internet secara langsung. Oke, jadi kalau misalnya kita gunakan di sekolah, itu biasanya hanya menggunakan IP publik. Nah, baik dari internetnya maupun pada saat kita melakukan ujian USBK itu juga hanya menggunakan IP privat. Nah, yang mana dikatakan IP publik? Yang di belakang router. Nah, jadi IP lokal yang digunakan semua ini itu satu sumber internet hanya memiliki satu IP publik saja. Jadi kalau misalnya di rumah kalian misalnya ada IndiHome-nya, ya, ada IndiHome masuk ke routernya atau ke access point-nya, nah di situ IP publiknya. Nah, yang dibagikan itu ke HP kalian, ke laptop kalian, atau ke televisi kalian itu hanya menggunakan IP publik saja, IP privat saja. Network Address Translation adalah sebuah metode remapping atau IP address ke beberapa IP dengan cara memodifikasi informasi network address pada IP header paket data ketika paket transit perangkat router. Oke. NAT ini dia hanya ini hanya remapping maksudnya singgah saja lalu menyebarkan IP melalui routernya. Nah, sederhananya kamu bisa menggunakan satu IP untuk menyamarkan beberapa IP di belakang router NAT agar memiliki akses yang sama ke jaringan seperti satu IP yang di NAT tadi. Oke, nanti kita bahas pada saat praktikum yang ini. Nah, untuk kelebihannya, untuk masalah security, IP privat cukup terproteksi sebab tidak terhubungan langsung dengan IP eksternal atau umum, sehingga sulit untuk diserang para hacker, mengurangi biaya registrasi alamat IP, dan cara membiarkan para pelanggan memakai alamat IP yang tidak terdaftar secara internal melalui suatu terjemahan ke sejumlah kecil alamat IP yang terdaftar secara eksternal. Nah, kalau secara eksternal tadi itu adalah IP publiknya. Nah, kalau IP publik ya yang dikomersialkan, kita harus membelinya. Tapi kalau IP privat itu hanya yang dibagikan secara free. Kekurangannya, tidak dapat terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan proxy server khusus dan perlu ditranslasikan dengan NAT atau Network Address Translator. Sebuah alamat IP dianggap pribadi jika nomor IP termasuk dalam salah satu rentang alamat IP untuk jaringan pribadi seperti LAN, Internet Assigned Number Authority Atliana setelah mereservet 3 blok tersebut. Mereservet ini adalah memesan ya 3 blok dari ruang alamat IP untuk jaringan pribadi lokal. Nah, contoh IP privat ini dari 10.00 sampai dengan 10.255. Nah, total addressnya bisa sampai dengan 16 juta. Kalau 172, kalau kelas B itu IP addressnya rentangnya 172.16 sampai dengan 172.31. Total addressnya 1 juta.
Nah, kalau kelas C itu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Total adernya sekitar 65.000. Oke. Nah, untuk pembagian IP-nya itu juga terbagi dua. Ada dynamic IP address, ada juga static IP address. Kalau dynamic IP address biasa digunakan pada di sekolah ya. Biasa kalau kita connect ke WiFi itu langsung diberikan IP DHCP secara otomatis atau IP-nya pemberiannya otomatis. Kalau static, IP static itu biasa kita memasukkan IP address di komputer kita. Nah, contoh IP dynamic. IP address dinamis adalah jenis yang biasanya dimiliki oleh umum, termasuk kita. Alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara cuma-cuma, tetapi tidak bersifat abadi. Nah, misalnya, bisa saja hari ini beda, besok berbeda. Cara untuk melihat di komputer kayak gini. Klik kanan di network, nanti pilih statusnya. Nah, kalau dia katakan DHCP enable, yes, artinya ini menggunakan IP dynamic. Ini ya, IP DHCP. Nah, IP static sendiri pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP, termasuk penyedia layanan web hosting atau virtual private network dan FTP. Mereka membutuhkan IP address yang tidak berubah karena layanan tergantung padanya. Nah, ini IP static. Nah, kalau IP di sini adalah IP privat ya yang kita gunakan. Nah, kalau DNS-nya ini menggunakan IP public. Oke. Nah, sampai di sini kalau misalnya ada pertanyaan tentang IP address, silakan dijapri. Nah, tugas kalian di jam kedua yaitu merangkum apa yang saya katakan di pertemuan kali ini. Nah, dirangkum dengan cara menulis catatan. Jadi nanti kalian catat, lalu catatannya kalian kirim di PHP. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.